Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bu Fanima dalam matematika yang mudah dan menyenangkan. Hari ini Bu Fani akan membahas yaitu prediksi ujian satuan pendidikan 2021. Siapkan diri kalian untuk menyimak pembahasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bu Fanima dalam matematika yang mudah dan menyenangkan. Hari ini Bu Fani akan membahas soal-soal prediksi dan juga pembahasannya untuk soal ujian satuan pendidikan 2021. Simak baik-baik ya penjelasan Bu Fani. Soal yang pertama, bentuk sederhana dari A pangkat negatif 5 kali B pangkat 4, C pangkat 3 dibagi A pangkat negatif 4, B pangkat 5, C pangkat 2 dipangkatkan 2 adalah. Nah, jadi kita perlu ingat pada eksponen bahwa kalau ada bilangan berpangkat dibagi, pangkatnya diapakan? Nah, jadi pangkatnya adalah dikurangi. Ini ada A pangkat negatif 5, berarti dikurangi negatif 4. Dikalikan B pangkat 4 dikurangi 5, dikalikan C pangkat 3 dikurangi 2. Dipangkatkan 2. Sehingga di sini akan sama dengan A pangkat negatif 5 ditambah 4 adalah A pangkat negatif 1. B pangkat 4 dikurangi 5 adalah B pangkat negatif 1. C pangkat 3 dikurangi 2 adalah C pangkat 1. Ya, di sini pangkat 2. Kalau ada pangkat di sini dipangkatkan, maka pangkatnya adalah dikali. Berarti A pangkat negatif 1 kali 2 adalah A pangkat negatif 2. B pangkat 1 kali 2 adalah B pangkat negatif 2. C pangkat 1 kali 2 adalah C pangkat 2. Sehingga di sini hasilnya adalah A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 2, C pangkat 2. Sehingga pilihannya adalah B. Bisa kamu pahami? Baiklah, sekarang soal yang nomor 2. Hasil dari 8/27 pangkat negatif 2/3 dikalikan 1/16 pangkat negatif setengah adalah. Nah, jadi di sini kalau ada pecahan dipangkatkan artinya apa? Berarti masing-masing adalah dipangkatkan. Berarti 8 pangkat 2/3 dibagi 27 pangkat negatif 2/3. Kemudian dikalikan 1/16 bisa kita jadikan adalah 16 pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif setengah. Sekarang ada 8, di sini 8 bisa kita jadikan berapa? 2 pangkat 3, pangkat negatif 2/3. Dibagi 27 adalah 3 pangkat 3, dipangkatkan negatif 2/3. 16 pangkat negatif 1, 16 bisa kita jadikan 2 pangkat 4, gitu ya. Ini pangkat negatif 1 juga pangkat negatif setengah, gitu ya. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 pangkat negatif 2/3. Kalau ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. Berarti sama dengan 2 pangkat negatif 2. Dibagi 3 pangkat 3 dipangkatkan negatif 2/3. Berarti adalah 3 pangkat negatif 2. Dikalikan 2 pangkat 4 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi, hasilnya adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Bisa kamu perhatikan? Kemudian ada 2 pangkat negatif 2 kali 2 pangkat 2. Kalau ada perkalian berarti pangkatnya adalah dijumlah. Kemudian ini pangkatnya adalah 3 pangkat negatif 2. Berarti akan sama dengan berapa? 2 pangkat 0 dibagi 3 pangkat negatif 2. Ingat, 2 pangkat 0 hasilnya berapa? 1 ya, berarti sama dengan 1/2.
pangkat negatif adalah sama dengan 1 per pangkat positif. Ya, jadi pangkat positif di situ berarti 1/3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9, berarti 1 dibagi 1/9 adalah 9. Sehingga di sini jawabannya adalah 9. Kemudian soal yang nomor 3. Coba kamu perhatikan. Ini adalah soal yang terkait dengan logaritma. Di dalam logaritma, di sini ada 4 log 81 kali 3 log 32. Maka di sini kita ingat di dalam logaritma ada sifat yang di sini akan Bu Fani ingatkan kalau ada A log B dikalikan B log C, maka akan sama dengan A log C. Ini ya, coba kamu perhatikan, Bu Fani punya 4 log 81, berarti bisa saya jadikan berapa? 4 log 81 adalah 3 pangkat 4. Dikalikan 3 log 32 bisa saya jadikan 2 pangkat 5. Berdasarkan sifat logaritma, kalau ada A log B pangkat N, maka akan sama dengan apa? N dikalikan A log B, berarti 4 kalikan 4 log 3. Dikali 3 log 2 pangkat 5, berarti adalah 5 dikalikan 3 log 2. Dari sini dulu, 4 kalikan 5 berapa? Berarti 4 kalikan 5 adalah 20. Dikalikan 4, di sini bisa saya ubah jadi 2 pangkat 2. Log 3 dikalikan 3 log 2. Ada 2 pangkat 2 berarti sama dengan berapa? 20 dikalikan sifatnya 1/2 kalikan 2 log 3 kali 3 log 2. Jadi seperti sifat yang Bu Fani tuliskan di sini adalah sama dengan 2 log 2. 2 log 2 hasilnya berapa? 1 ya, berarti 20 kali setengah adalah 10 dikalikan 1 sama dengan 10. Jadi jawaban yang nomor 3 adalah B. Bisa kamu pahami? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang nomor 4. Bentuk sederhana dari 2 akar 175 dikurangi 5 akar 343 ditambah akar 63 dikurangi 3 akar 12. Akar seperti ini tidak bisa kita jumlah, akan tetapi bisa kita jumlahkan kalau bilangan di bawah akar sama. Maka kita bisa mengubah 2 akar 175 menjadi 2 kalikan akar 175 adalah sama dengan 25 dikalikan 7. Kemudian 5 akar 343 adalah bisa kita ya ubah menjadi 49 kali 7. Akar 63 bisa kita ubah di sini menjadi akar 9 kali 7. Kemudian yang selanjutnya juga akar 112 ya. Jadi di sini akar 112 juga bisa kita ubah. Di sini saya tulis di bawahnya dikurangi 3 akar 112 adalah berarti 16 dikalikan 7. 2 kali akar 25 kalikan akar 7 adalah sama dengan akar 25 dikalikan akar 7. Jadi sifat dari bentuk akar ya. Akar 5 kalikan 49 kali 7 artinya adalah 5 kali akar 49 kalikan akar 7. Kemudian akar 9 kali 7 berarti adalah sama dengan akar 9 kalikan akar 7. Kemudian yang selanjutnya di sini dikurangi 3
akar 16 kali 7 adalah sama dengan akar 16 kali akar 7. Bisa kamu pahami? Nah, selanjutnya adalah sama dengan 2 kali akar 25 berapa? 2 kali 5 akar 7. Dikurangi 5 kali akar 49 adalah 7 akar 7. Kemudian akar 9 adalah 3 akar 7. Akar 16 adalah berarti 3 kalikan 4 akar 7. Berarti sama dengan 2 kalikan 5 akar 7 berarti 10 akar 7 dikurangi 35 akar 7 ditambah 3 akar 7 dikurangi 12 akar 7. Nah, sekarang kamu perhatikan. Di sini di bawah tanda akar sudah sama bilangannya yaitu akar 7. Berdasarkan sifat akar, maka kita tinggal menjumlahkan angka di depannya saja. Berarti sama dengan 10 dikurangi 35 ditambah 3 dikurangi 12 kali akar 7. Berarti jawabannya adalah 10 dikurangi 35 adalah negatif 25 ditambah 3 negatif 22 dikurangi 12 berarti jawabannya adalah negatif 34 akar 7. Bisa kamu pahami? Di sini jawabannya berarti adalah yang E ya. Yang E adalah jawabannya negatif 34 akar 7. Bisa kamu pahami? Nah, baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang nomor 5, yaitu tentang bentuk rasional. Anak-anak sekalian, di sini ada bentuk bilangan penyebut ya yang berbentuk irasional. Maka untuk menjadikan rasional kita harus mengalihkan dengan sekawan. Kalian ingatkan bagaimana mengalihkan dengan sekawan? Jadi 9 per akar 5 dikurangi akar 2, kalau kita jadikan bentuk rasional, pembilang dan penyebut harus kita kalikan dengan sekawan dari akar 5 dikurangi akar 2. Sekawannya adalah akar 5 ditambah akar 2. Pembilang kita kalikan akar 5 ditambah akar 2 yaitu sekawannya, begitu juga dengan penyebut. Kita kalikan bilangan yang sama yaitu akar 5 ditambah akar 2. Nah, sekarang kita kalikan. Ini adalah suku 2, saya beri kurung ya. Karena ini adalah suku 2, maka di sini adalah sama dengan 9 kalikan akar 5 ditambah akar 2, kemudian dibagi. Kalian ingat bentuk ini? Ini adalah bentuk A dikurangi B dikalikan A ditambah B. Ya. Jadi Bu Fani ingatkan ya, kalau misalkan kita punya A dikurangi B dikalikan A ditambah B, kalau kita kalikan adalah sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi ini juga gitu, ini adalah akar A dikurangi B, A dikurangi B, dikalikan A ditambah B, berarti di sini adalah sama dengan A kuadrat, berarti akar 5 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Berarti sama dengan 9 dikalikan akar 5 ditambah akar 2, dibagi akar 5 kuadrat berapa? 5 ya. Akar 2 kuadrat adalah 2, berarti di sini sama dengan 9 kalikan akar 5 ditambah akar 2 dibagi dengan 5 dikurangi 2 adalah 3. 9 sama-sama dibagi 3 dapat 3, berarti hasilnya adalah sama dengan 3 kalikan akar 5 ditambah akar 2. Pilihan ini tidak ada sehingga bisa kita uraikan menjadi 3 kali akar 5 adalah 3 akar 5 ditambah 3 akar 2. Bisa kamu pahami? Berarti jawabannya adalah yang C.
Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan sekarang yang nomor 6. Di sini adalah ada nilai mutlak ya. Kita disuruh menentukan nilai dalam bentuk tanpa nilai mutlak. Yang perlu kita ingat, di dalam nilai mutlak tidak pernah ada hasil yang negatif ya. Jadi hasilnya adalah selalu positif. Mutlak dari negatif 5 adalah 5 gitu ya. Dikurangi 4 dikurangi 1 adalah 3, mutlak dari 3 adalah 3 ditambah mutlak dari negatif 9 tambah 5 adalah mutlak dari negatif 4. Mutlak dari negatif 4 adalah 4. Sehingga hasilnya adalah 5 dikurangi 3, 2. 2 ditambah 4 adalah 6. Sehingga di sini jawabannya adalah 6. Bisa kamu pahami? Udah kan? Nah, selanjutnya saya lanjutkan yaitu dengan soal persamaan yang memuat nilai mutlak. Kamu perhatikan. Semua X yang memenuhi persamaan mutlak 2X dikurangi 7 sama dengan 1 adalah, yang perlu kalian ingat, jadi di dalam sifat-sifat nilai mutlak, ya, kalau ada nilai mutlak seperti ini, langkah yang kita lakukan adalah mengkuadratkan dua buah ruas, ya. Nilai mutlak jika dikuadratkan, tanda mutlaknya adalah hilang, berarti 2X dikurangi 7 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Kemudian kita satukan di sebelah kiri semua, 2X dikurangi 7 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 0. Ingat ya, yang tadi Bu Fani ingatkan yaitu ada bentuk tadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau kita faktorkan adalah menjadi A tambah B dikalikan A dikurangi B. Jadi kita misalkan ini adalah A, ini adalah B, gitu ya. Sehingga dari sini ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, berarti hasilnya adalah sama dengan A ditambah 1 dikalikan A dikurangi 1 sama dengan 0. Kalian ingat, ini ada 2X dikurangi 7 tambah 1 berarti sama dengan berapa? 2X dikurangi 6 dikalikan 2X dikurangi 8 sama dengan 0, ya. Kemudian di sini 2X dikurangi 6 sama dengan 0, atau di sini adalah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga kita temukan di sini 2X sama dengan 6, berarti X-nya adalah sama dengan 6 dibagi 2, yaitu sama dengan 3. Atau 2X sama dengan 8, berarti X-nya adalah sama dengan 8 per 2, sehingga ditemukan X-nya di sini adalah sama dengan 4. Jadi, semua X yang memenuhi adalah 3 atau 4. Sehingga jawabannya adalah yang E. Nah, anak-anak sekalian, sekarang saya lanjutkan dengan soal nomor 8. Jika X dan Y memenuhi sistem persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 13 dan X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4, nilai 2X tambah 3Y sama dengan, ini adalah merupakan sistem persamaan linier dua variabel. Jadi, kamu bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau campuran yang menurut kamu anggap mudah. Coba kita pakai metode campuran ya. Jadi kita substitusi dulu, berarti di sini ada 2X ditambah 3Y sama dengan 13. Kemudian X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Kita akan hilangkan X, berarti kita kalikan dengan, ini koefisiennya adalah 2, ini 1, berarti ini tetap kita kalikan 1, yang sini kita kalikan 2. Berarti dari sini kita dapatkan 2X ditambah 3Y sama dengan 13
Kemudian ini 2 kalikan X, 2X, 2 kalikan negatif 2Y, negatif 4Y. Kemudian 2 dikalikan negatif 4, situ ya, berarti hasilnya adalah negatif 8. Agar 2Y ini hilang, maka di sini kita kurangi. 3Y dikurangi negatif 4Y adalah 7Y. 13 dikurangi negatif 8 adalah 21, berarti Y adalah 21 dibagi 7, Y-nya sama dengan 3. Kita pakai campuran, setelah Y-nya ketemu 3, kita masukkan ke salah satu persamaan, ya. Kita masukkan ke persamaan X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Y-nya 3, berarti X dikurangi 2 kali 3 sama dengan negatif 4. Berarti X sama dengan negatif 4 ditambah 6. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, setelah ketemu X-nya 2, Y-nya 3, kita masukkan ke nilai yang diminta, yaitu 2X ditambah 3Y. Berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 2 kalikan 2 ditambah 3 kali 3. Berarti sama dengan 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, berarti sama dengan 13. Ya. Ini sama dengan 13, berarti jawabannya adalah yang E. Bisa kamu pahami? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 9. Titan membeli 2 buah pensil dan 3 buah buku tulis seharga 37.000. Sedangkan Jasmine membeli 3 buah pensil dan sebuah buku tulis seharga 17.000. Maka harga sebuah buku tulis adalah, nah di sini kita misalkan pensil gitu ya. Jadi kita harus menerjemahkan soal cerita ini ke dalam bahasa matematika dulu atau kalimat matematika. Kita misalkan di sini, misal ya, untuk mempermudah, P itu adalah pensil, misalkan gitu. Kemudian B itu adalah buku. Kalian bisa memisalkan apa saja, bisa A, bisa B, bisa X, bisa Y. Nah, terserah ya. Titan membeli 2 buah pensil, berarti 2 buah pensil dan 3 buah buku tulis, harganya adalah 37.000. Sedangkan Jasmine membeli 3 buah pensil dan sebuah buku tulis, satu saja, berarti di sini sama dengan 17.000. Yang ditanya adalah maka harga sebuah buku tulis. Berarti yang dicari di sini adalah B, ya. Kalau yang dicari hanya B, berarti kita bisa menghilangkan P, ya. Jadi biar kita tidak kerja 2 kali, kita langsung menghilangkan P, karena yang dicari adalah B, yaitu harga buku. Kita bisa pakai metode eliminasi, substitusi, atau campuran, silakan ya. Jadi kita pakai eliminasi, misalkan di sini pakai eliminasi, berarti kita hilangkan P, agar koefisiennya sama, berarti kita kalikan dengan 3, yang ini kita kalikan 2 ya. 3 kalikan 2P berarti adalah 6P, ditambah 3 kali 3B adalah 9B, sama dengan 3 kalikan 37.000 ya, berarti adalah 111.000. Kemudian 2 kali 3B adalah 6P, 2 kalikan B adalah 2B, 2 kalikan 17.000 adalah 34.000. Ya, agar P-nya hilang berarti kini kita kurangi. 9B dikurangi 2B adalah 7B, 111.000 dikurangi 34.000 adalah 77.000, berarti B adalah 77.000 dibagi 7. Berarti harga bukunya adalah 11.000. Bisa kamu pahami? Berarti di sini pilihan kita adalah B. Nah, anak-anak selanjutnya adalah yang nomor 10 ya. Di sini
Ini adalah soal yang berhubungan dengan program linier, penerapan program linier. Kita harus menerjemahkan dulu ke dalam model matematika. Seorang pengrajin boneka hendak membuat 2 macam boneka, yakni model 1 dan model 2. Boneka model 1 memerlukan 0,5 meter persegi kain A dan 0,8 meter persegi kain B. Boneka model 2 memerlukan 1 meter persegi kain A dan 0,3 meter kain B. Tersedia 200 meter persegi kain A dan 150 meter persegi kain B. Jika banyaknya model 1 dimisalkan X dan model 2 dengan Y, maka model matematika untuk persoalan tersebut adalah. Nah, anak-anak sekalian, untuk memudahkan, jadi kita harus mengubah dulu ya ke dalam model matematika soal ini. Jadi misalkan kita buat tabel di sini. Tabel ini adalah tujuannya untuk mempermudah ya. Jadi sini kita buat tabel. Satu, 2, 3, 4. Nah, anak-anak kita buat tabel ya untuk memudahkan. Jadi di sini adalah kain ya. Ini kain jenis A, kemudian ini adalah kain jenis B, kemudian ini adalah boneka jenis 1, ini adalah boneka jenis 2. Yang boneka jenis 1 tadi kita misalkan adalah X, banyaknya model 1 adalah X. Di sini adalah banyaknya boneka jenis 2 adalah Y, dan di sini adalah persediaan ya. Jadi persediaan kainnya. Dari soal ini tadi dikatakan bahwa untuk membuat boneka model 1 ya. Jadi diperlukan 0,5 meter persegi kain jenis A ya. Dan juga di situ diperlukan 0,8 meter persegi kain jenis B. Berarti di sini 0,8 yang kain jenis B. Kemudian untuk boneka yang jenis kedua, jadi diperlukan 1 meter persegi kain jenis A dan 0,3 meter persegi kain jenis B. Di sini tersedia 200 meter persegi kain jenis A. Jadi persediaannya berarti adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi kita tidak boleh menggunakan lebih ya. Jadi persediaannya adalah 200 meter persegi, berarti kita bisa menggunakan kurangnya atau sama dengan 200 meter persegi. Ya, jadi di sini tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian kain jenis B itu 150 meter persegi, berarti 150 meter persegi ya. Nah, kemudian di sini karena ini adalah merupakan soal yang berhubungan dengan banyaknya kain, berarti di sini ada syarat yang harus dipenuhi bahwa X-nya haruslah lebih dari sama dengan 0. Karena kalau menyatakan banyak, tidak boleh negatif ya. Banyaknya boneka jenis A berapa? Oh, ada negatif 3. Jadi kita tidak bisa mengatakan banyaknya adalah negatif. Jadi syaratnya di sini adalah bahwa X dan Y haruslah lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita terjemahkan soal yang pertama, berarti di situ 0,5 dikalikan X banyaknya boneka jenis 1 ditambah Y ya, yaitu kain yang diperlukan untuk boneka jenis 2 itu adalah kurang dari sama dengan 200. Kemudian yang kedua adalah 0,8X ditambah 0,3Y kurang dari 150. Di sini jawaban yang berbentuk pecahan tidak ada. Maka di sini haruslah kita
kalikan ya. Jadi kita kalikan di sini agar pecahannya ini bisa berbentuk bilangan bulat, tidak pecahan lagi. Caranya bagaimana? Nah, coba kamu perhatikan. Jadi, misalkan pertidaksamaan yang pertama sama-sama saya kalikan dengan 10 ya. Jadi, agar 0,5-nya di sini tidak berubah pecahan lagi, berarti berubah sekarang menjadi 5x ditambah 10y kurang dari sama dengan 2000. Kemudian yang nomor 2 juga sama, saya kalikan 10 pertidaksamaan yang kedua sehingga berupa 8x ditambah 3y kurang dari sama dengan 1500. Jawaban ini juga masih bisa disederhanakan ya. Jadi artinya pertidaksamaan yang pertama 5x tambah 10y kurang dari sama dengan 200 masih bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama kita bagi dengan 5, berarti kita dapatkan x ditambah 2y kurang dari sama dengan 400. Kemudian yang persamaan kedua pertidaksamaan kedua tidak bisa kita sederhanakan lagi ya. Berarti tetap 8x ditambah y kurang dari sama dengan 1500. Tadi persyaratan tambahannya adalah x lebih dari sama dengan 0 dan y juga lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Yang sesuai dengan jawaban kita adalah yang nomor berapa berarti? Nah, tadi x ditambah 2y kurang dari sama dengan 400, 8x tambah 3y kurang dari sama dengan 1500, x lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan y juga lebih dari sama dengan 0. Berarti jawaban kita adalah yang A. Oke, bisa kamu pahami? Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Bu Fani sudah membahas 10 soal prediksi ujian satuan pendidikan. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Fani. Saya harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik, terus latihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.